Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa, sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian, kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati.
Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik, selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah-rumah. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan hari ini, karena saya percaya setiap hari berkat Tuhan dan kasih setianya selalu baru bagi kita. Apapun keadaannya saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya, mari kita siapkan hati kita saudara. Biar apapun yang terjadi, hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kita menyenangkan hati Tuhan, tidak ada yang lain yang kita ingini, yang kita pandang, yang menjadi kebutuhan kita hanya Tuhan saudara. Apapun keadaannya, mari satukan hati kita saudara. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan hari ini. Tuhan, bila Kau mendapati ada persungutan Tuhan di hidup kami, kekhawatiran, bahkan ketakutan, kami merendahkan hati kami ya Tuhan di hadapan-Mu pagi ini. Kami merendahkan hati. Kami minta perkenanan-Mu turun ke atas kami ya Tuhan. Ampuni kami. Kuduskan, tahirkan kami ya Tuhan. Sebelum kami masuk menghadap hadirat-Mu. Untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu di hari-hari ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau sedang menunjukkan kuasa-Mu yang hebat ya Tuhan. Ketika kami berserah kepada Tuhan. Kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Kami nyatakan Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan
Kami datang kepadamu ya Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kami mau nyatakan, aku cinta padamu Tuhan. yes, Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. ku nyanyi, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari jemaat Tuhan di rumah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyatakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana, yes, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyatakan, kami agungkan. Ku agungkan Namamu Tuhan, Yesus Raja. mari nyatakan saudara. Dia berkuasa dan layak disembah. Aku agungkan. Ku agungkan Dia Tuhan kita, Yesus Raja. Dia berkuasa. Dia berkuasa, yes, dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak ku nyanyi Hosana. Ayo, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi
Mari saudara di rumah dan kita semua jemaat Tuhan yang sudah dibaptis Roh Kudus, mari kita berdoa dalam bahasa roh saudara. Iya naralama ya syakata bariende delevele hendelele vasyata karya hora baba baba barianda korianda ralabata syanda karalaba ralaba horianda ralaba ralaba baba 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 karalabata syanda ralaba 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 inna karalaba ralaba 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 baba horianda karalaba ralaba 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 Urianda lama ya syakata pakari anda baralaba. Engkau ada di sini Tuhan. Urianda laba ya syakata kari anda laba. Wow, Kau hadir di sini. Yesus Tuhan Kau hadir. Urianda laba ya syakata kari anda baralaba. Oriana lama ya syanda, ku tinggikan, ku muliakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau Dia ada di sini, saudara. Kemenangan terjadi di sini, ku yakin. Mari jemaat Tuhan sendiri di rumah katakan. Yes. Kami tahu waktu Kau hadir Tuhan, tidak ada yang tak mungkin, tidak ada yang mustahil. Kuasa-Mu nyata terjadi. Mari bangun iman kita saudara. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Dia hadir di sini, saudara. Dia hadir di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Sekali lagi katakan. Mari angkat tangan kita, saudara di rumah. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Yes. Kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan terjadi. Dengan iman saudara. Katakan kelepasan terjadi. Sekali lagi katakan kemenangan. Nyatakan saudara. Kemenangan terjadi di sini. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan di rumah dan serukan haleluya. Kami percaya waktu Engkau ditinggikan, Engkau akan menarik banyak orang untuk datang kepadamu. Dan Engkau hadir Tuhan di sana untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, bahkan untuk melakukan terobosan keajaiban yang ada padamu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan yang siap bersuka cita, kita berikan sorak-sorai haleluya. Dan tepuk tangan di rumah kita saudara. Haleluya. Kami terima semua kebaikan-Mu Tuhan.
Sukacitamu yang adalah kekuatan bagi kami. Yes. Haleluya. Mari katakan dengan iman, saudara. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, Yes. taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Ayo. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Serukan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Yes. Sukacita surga nyata penuhiku. Makasih Tuhan. Terima. Katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya. Di mana? Di tengah badai yang bergelora. Ayo. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Oh, ku dapat saksikan kuasa-Nya, Yes. taklukkan badai yang bergelora. Sing haleluya, Kau ada dalam hatiku. Ayo. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Ayo jemaat Tuhan di rumah. Cita surga nyata penuhiku. Ayo jangan ragu saudara. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Dia ada di sini saudara. Takkan patah semangatku. Ayo. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Ayo. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan saudara. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacitamu Tuhan. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Yeah. Makasih Tuhan. Kita berikan sorak-sorai di rumah kita saudara. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Biar sukacita Tuhan memenuhi kita saudara. Supaya kita tetap sanggup dan tetap terus melihat kebaikan Tuhan yang gak pernah berhenti dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus dong. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bahwa kami terus melihat kebaikan-Mu. Oh, dengan sukacita yang selalu berlimpah. Kami mengalami kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan ya saudara, yuk. Tiada berkesudahan, yes. Kasih setiamu Tuhan, yes. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. ayo. Tuhan Yesus baik,
sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Yes. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yes. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Yes. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Yes. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh. Sungguh amat baik. Yes. Untuk selama. Sekali lagi ya jemaat Tuhan. Tuhan Yesus baik. Yes. Katakan dengan iman ya. Ini firman Tuhan. Tiada berkesudahan. Yes. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Yes. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Yes. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Ayo, ayo. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Oh, haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik. Yes. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Dengan iman katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Mari umat Tuhan di rumah kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wow. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kebaikan-Mu selalu berlimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami percaya segala sesuatu ya Tuhan. Yang ada di bumi ini, yang ada di hidup kami. Segala sesuatu ya Tuhan. Yang terjadi bahkan. Mendatangkan kebaikan yang daripada-Mu buat hidup kami. Dan indah pada waktunya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kita katakan bersama dari awal saudara. Mari dengan iman katakan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami mau katakan dengan iman dan percaya, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan iman saudara, tak mudah dimengerti. Amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita mengangkat tangan kita ya saudara. Mudah dipercaya saja saudara. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan di rumah, waktu Tuhan, jemaat Tuhan di rumah pasti yang terbaik. Bangun iman kita saudara. Walau kadang tak mudah, walau kami belum melihat namun kami percaya. Kami mengangkat tangan dan berserah Tuhan, namun tidak menyerah. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Bersamamu kami akan menjalaninya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Sekali lagi katakan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih. Aku percaya mujizat
pasti ada, tiada yang mustahil. Semua kan indah pada waktunya. Haleluya. Sekali lagi sembah Tuhan saudara. Dengan percaya ku menyembah. Haleluya. Yes, percaya tiada yang mustahil. Waktumu indah pada akhirnya. Hinaralamaya shandaralambo yedekaralabaya yendekaralabata syakata. Kami sembah, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin ucapkan selamat tahun baru 2021. Nah, saya percaya setiap kita memasuki tahun 2021 mempunyai pengharapan bahwa tahun 2021 akan lebih baik dari tahun 2020. Mari ucapkan bersama dengan saya, tahun 2021 akan lebih baik dari tahun 2020. Haleluya. Nah, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami sepanjang tahun 2020 ini, khususnya akibat adanya COVID-19. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya janji Tuhan yang terdapat dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa adalah rencana Tuhan bagi setiap saudara dan bagi juga saya yang berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah saudara, begitu luar biasa janji Tuhan kepada setiap kita, bahwa Dia memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Seperti janji Tuhan kepada bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Tuhan berjanji untuk memberikan tanah Kanaan, yaitu tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk mengirimkan 12 orang pengintai ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? 10 orang berkata, kita tidak mungkin bisa masuk ke tanah itu. Tapi 2 orang lainnya, yakni Yosua dan Kaleb berkata, kita pasti bisa masuk ke tanah yang Tuhan berikan buat kita. Kenapa, saudara? Sebab Yosua dan Kaleb berpegang pada janji Tuhan. Oleh karena itu, seperti apa yang dikatakan dalam Yeremia tadi, mari kita pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan mempunyai rancangan damai sejahtera buat kita, bukan rancangan kecelakaan. Dia memberikan hari depan kepada kita, hari depan yang penuh harapan. Amin, saudara. Nah, kita mau lihat sejenak apa yang terjadi dengan 12 pengintai yang disuruh Musa untuk melihat negeri itu. Bilangan 13 ayat 23 katakan begini, ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Saudara, waktu mereka masuk ke tanah yang Tuhan janjikan dan mereka berada di lembah Eskol, mereka melihat suatu pemandangan yang saya percaya itu luar biasa, karena di situ banyak sekali tumbuhan pohon buah-buahan yang ada di tanah itu. Dan dikatakan di sini mereka memotong setandan buah anggur, dan saking besarnya buah anggur itu, setandannya itu ukurannya, sampai mereka tidak bisa membawanya sendiri, sehingga itu harus
gotong berdua, saudara. Seperti saudara lihat dalam gambar ini, saudara ya. Lalu dikatakan sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa dan Harun dan kepada segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Nah, mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Saudara, apa yang mereka potong, buah anggur, buah delima dan buah ara, mereka bawa pulang dan mereka tunjukkan kepada Musa dan Harun, juga kepada segenap bangsa Israel, saudara. Tapi mereka berkata-kata yang negatif. Dikatakan di ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Nah, perhatikan saudara, ya, padahal mereka sudah sempat masuk di tanah yang Tuhan janjikan itu, mereka sendiri sudah melihat hasil daripada tanah itu yang begitu luar biasa, tapi perkataannya adalah perkataan yang tidak membangun. Perkataan yang penuh dengan keraguan, penuh dengan ketakutan. Saya nggak tahu apa yang saudara pikirkan di tahun 2021 ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Kaleb, saudara? Ayat 30 katakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara mau percaya itu, saudara? Saudara yakin bahwa janji Tuhan itu bagi saudara dan bagi saya juga? Amin, saudaraku. Nah, memasuki tahun 2021 ini, ingatlah akan kebaikan Tuhan, ingat akan penyertaannya, perlindungannya, dan pertolongan Tuhan yang luar biasa yang membuat kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Amin. Nah, memasuki tahun 2021 ini, Gembala Sidang kita, Pak Niko, diberi tema oleh Tuhan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Saya ajak saudara bersama-sama dengan saya katakan, tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Nah, saya percaya sepanjang tahun 2021 ini, saudara akan banyak mendengar firman Tuhan mengenai integritas. Jadi apa sih integritas? Minggu lalu pesan awal daripada Gembala Sidang kita menjelaskan banyak tentang integritas. Mulai dari akar kata integritas sampai kepada firman-firman, ayat-ayat yang berhubungan dengan integritas. Nah, sepanjang tahun ini saya percaya kita semua akan dibawa masuk untuk lebih lagi mengenal dan menjadi orang yang berintegritas. Nah, secara umum kata integritas bisa dipahami dengan pengertian ketika perkataan sama dengan perbuatan. Ya, ketika perkataan sama dengan perbuatan. Jadi integritas, sekali lagi saya katakan, adalah pada saat perbuatan kita sama dengan perkataan kita. Lebih mudah mana, saudara, kira-kira? Perkataan dengan perbuatan. Ya, tapi dalam hal integritas ini adalah hal yang sama, yang harus dikerjakan apa yang kita katakan. Nah, bukan kebetulan dalam tahun ini penanggalan orang Yahudi memasuki tahun 5781 yang disebut dengan tahun P Alep. P Alep artinya 81 dan P digambarkan seperti mulut, ya. Dan salah satu peranan mulut adalah untuk berkata-kata. Jadi sekali lagi, integritas itu berhubungan dengan mulut, karena integritas adalah perkataan itu sama dengan perbuatan. Nah, satu waktu saya pernah baca pengertian kata integritas dengan makna yang lebih dalam, saudara. Dikatakan integritas orang percaya adalah melakukan apa yang kita tahu untuk dilakukan dan sesuai dengan firman Tuhan. Saya ulangi, saudara. Integritas orang percaya
adalah melakukan apa yang kita tahu untuk dilakukan dan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, waktu saya baca dan renungkan kata-kata itu, yang terlintas di benak saya adalah perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati, saudara. Kenapa? Karena di sini kita melihat ada 3 orang yang melewati seseorang yang dalam keadaan kepayahan, saudara, karena dia dirampok, dipukuli, dan ditinggalkan dalam keadaan yang tidak baik. Ya, dan ketiga orang itu adalah seorang imam, seorang Lewi, dan orang Samaria. Saya tidak membahas firman Tuhan ini, tapi kita semua, saya percaya Bapak Ibu Saudara tahu bagaimana kesudahannya, dan dikatakan orang Samaria itu yang melakukan kebaikan hati, yang melakukan apa yang seharusnya dikerjakan pada waktu kita melihat kondisi seperti itu. Nah, dalam keseharian kita, tanpa disadari sebenarnya kita selalu diperhadapkan dengan pilihan untuk melakukan integritas atau tidak, saudara. Kalau kita juga ingat akan firman Tuhan tentang 2 macam dasar, di sana dikatakan orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, tapi ada juga orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Nah, jadi sekali lagi, integritas adalah melakukan kata-kata yang Anda dengar atau Anda baca dalam firman Tuhan. Bahkan, ya, di situ dikatakan bahkan. Jadi ada, mungkin ngapain sih kita lakukan itu gitu. Nah, di sini lebih dalam lagi dikatakan bahkan ketika kita tidak memahaminya. Poin yang kedua, ketika kita tidak memiliki alasan untuk melakukannya. Dan yang ketiga, ketika pilihannya hidup atau mati. Dan yang terakhir, ketika tidak ada orang yang melihatnya. Saya akan memberikan beberapa contoh daripada apa yang barusan tadi saya sebutkan, yaitu integritas itu tetap kita lakukan bahkan ketika kita tidak memahaminya atau ketika kita belum memahaminya. Contohnya yang terjadi dengan Abraham. Saudara, ketika Tuhan minta Ishak untuk dikorbankan, saya percaya hal demikian bukanlah hal yang mudah dipahami. Tapi apa yang terjadi? Abraham tetap melakukannya, dan kita semua tahu bagaimana Tuhan boleh melihat hati daripada Abraham, kepada siapa dia mengasihi, kepada siapa dia lebih taat. Nah, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari ada hal-hal yang Tuhan mau kita menyerahkannya kepada Dia. Ya, mungkin itu bisa berupa hobi kita. Tapi apakah kita dengan rela mau menyerahkan itu, saudara? Nah, hal yang kedua, ya, integritas itu dilakukan ketika kita tidak memiliki alasan untuk melakukannya. Saudara kenal yang namanya Ayub. Saudara, dikatakan dia adalah orang yang saleh, orang yang benar di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan izinkan dia mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Dia kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta bendanya, dan ditimpa kesakitan yang luar biasa. Saya percaya kondisi seperti itu bukan hal yang mudah untuk kita bisa bertahan, saudara. Ya, bahkan dikatakan sampai istrinya dan sahabat-sahabatnya itu mempertanyakan Tuhan yang Ayub percayai, yang Ayub sembah, saudara. Nah, jadi kadang-kadang melakukan hal-hal yang demikian itu tidak mudah, karena sulit. Kenapa alasan untuk kita tetap melakukan dengan kondisi yang seperti itu, saudara? Seperti firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Saudara, secara manusia, untuk mengasihi seorang musuh itu bukan perkara yang wajar, saudara. Ya, bukan perkara yang mudah. Tapi karena firman Tuhan dan kita dengar dan kita baca, ya, justru integritas itulah saatnya untuk dikerjakan, karena kita mendengar dan kita membaca kebenaran firman Tuhan itu, saudara.
Dan saya percaya waktu kita mau kerjakan itu, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan lagi dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Nah, poin yang berikutnya yaitu ketika pilihannya hidup atau mati. Saya percaya kita semua mengenal, mungkin saudara hafal sejak sekolah minggu kisah tentang Daniel. Seorang yang luar biasa, yang disayangi oleh rajanya, tapi oleh teman-teman sekerjanya kesalahannya dicari-cari karena mereka syirik kepada Daniel. Satu-satunya celah di mana Daniel bisa disingkirkan atau dihukum adalah dalam hal dia berdoa, saudara. Sehingga atas persekongkolan mereka bersama-sama dibuatlah suatu peraturan untuk menyembah kepada patung Nebukadnezar, saudara. Nah, ini diperhadapkan kepada Daniel. Dan saya percaya karena integritas yang dimiliki oleh Daniel, dia tetap tidak mengambil jalan yang tidak seharusnya dilakukan. Sebaliknya, dia tetap melakukan hal yang benar. Dia tetap beribadah kepada Tuhannya seperti yang sudah dia kerjakan pada waktu-waktu sebelumnya. Sekalipun, saudara, ya, sekalipun taruhannya adalah nyawanya, karena dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Dan singkat kata, akhirnya Tuhan tidak pernah terlambat menolong orang yang melakukan integritas. Amin, saudaraku. Di tengah krisis yang dikatakan hari-hari ke depan ini menjadi sulit, saya percaya kalau kita melakukan integritas, Tuhan juga yang memberikan jalan keluar kepada kita. Tuhan juga yang menolong kepada setiap kita. Haleluya. Nah, yang keempat yaitu ketika tidak ada orang yang melihatnya. Saudara, kata integritas itu juga memang sangat-sangat dihubungkan dengan kondisi di mana waktu kita sendirian, waktu tidak ada orang di sekitar kita. Yusuf harus melewati ujian ini, saudara. Ya, dia tetap menjaga hidupnya menjadi kudus, menjaga kepercayaan yang diberikan oleh tuannya Potifar atas rumah tangganya, dipercayakan seluruhnya. Dan satu waktu istri dari Potifar mengajak dia untuk berselingkuh, saudara. Ya, di dalam rumah itu, di dalam istana itu sudah demikian diatur sehingga tidak ada seorang pun di dalamnya. Sehingga sekalipun kalau Yusuf lakukan dan menuruti ajakan daripada istri Potifar, toh tidak ada orang yang mengetahuinya. Tapi karena dia tahu kebenarannya, dia tidak lakukan itu. Dan akhir daripada kondisi ini membuat dia harus masuk penjara, saudara. Luar biasa. Untuk melakukan sesuatu integritas itu bukan suatu hal yang mudah. Tapi biarlah kita boleh melihat dari apa yang kita sudah belajar ya kepada kebenaran firman Tuhan ini, pertolongan Tuhan Yesus itu tidak pernah terlambat, bahkan akan membawa kita naik dan tidak pernah menjadi turun. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya juga ingin sekali lagi berpesan khususnya kepada anak-anak muda, mari kita jaga kekudusan. Kekudusan, karena ini adalah hal yang berat khususnya pada usia-usia muda. Karena apa? Karena dunia bilang mungkin hal itu sudah menjadi hal yang biasa. Hari gini mau jaga kekudusan itu kuno. Ya, tapi firman Tuhan bilang janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, saudara, janji Tuhan akan masa depan yang lebih baik itu berjalan bersamaan dengan ujian yang harus kita lalui melalui integritas. Ya, di dalam firman Tuhan ini masih banyak sekali contoh kehidupan yang berintegritas, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Sebut saja misalkan Daud, Bileam, Gehasi yaitu bujangnya Elisa, atau dalam perjanjian baru Yudas, orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, murid daripada Tuhan Yesus, dan juga ada Ananias dan Safira, dan masih banyak yang lainnya lagi, saudara. Nah, saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata di Jerman. Ini pernah terjadi bahwa ada seorang mahasiswi itu kuliah di Jerman, jadi dia bukan orang Jerman, tapi dia datang ke Jerman untuk
kuliah, saudara. Nah, salah satu bidang studinya adalah mengenai teori probabilitas. Ya, saudara mungkin sedikit asing dengan kata probabilitas ini, yaitu pengertian probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Ya, probabilitas sendiri secara umum mungkin merupakan peluang bahwa sesuatu akan terjadi atau kemungkinan bisa terjadi. Ya, kemungkinannya mungkin kecil gitu, tapi ada, bisa terjadi, saudara. Nah, mahasiswa ini setelah dia masuk ke negara Jerman, dia mulai memasuki masa studinya. Dari tempat tinggalnya menuju kampusnya, dalam kesehariannya dia mengendarai transportasi umum, yaitu bis. Nah, setiap kali mau naik bis, orang harus membeli tiket. Setidaknya orang harus mempunyai tiket. Tapi berjalan beberapa bulan dia ada di sana, tidak sekalipun dia pernah melihat penjaga yang memeriksa apakah orang itu mempunyai tiket atau tidak, saudara. Nah, jadi dengan teori probabilitasnya yang dipelajari itu, ya, dia ingin mencoba kemungkinannya, saudara. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk tidak membeli tiket, sementara dia menggunakan transportasi umum itu, yaitu bis, saudara. Nah, ternyata singkat kata selama 3 atau 4 tahun dia kuliah, dia kedapatan 3 kali tidak mempunyai tiket pada waktu ada pemeriksaan, saudara. Dan memang sejak awal dia sudah berpikir bahwa kalaupun dia ketangkep dan didenda, ya, dendanya itu juga bukan murah, saudara, ya, cukup mahal. Tapi kalau dihitung-hitung dengan masa belajarnya dia yang 3 sampai 4 tahun, dia pikir masih lebih untung, saudara, ya. Dan memang terjadi demikian. Nah, singkat kata, setelah mahasiswi ini lulus kuliah dengan hasil yang baik, dia mulai melamar pekerjaan di beberapa perusahaan di Jerman. Waktu dia melamar, dia berkeyakinan bahwa dia pasti akan diterima karena dia sangat menguasai mata kuliah, pelajaran atau bidang yang dia tekuni, saudara. Alhasil, dia dipanggil oleh tempat dia melamar, wawancara, tapi setelah itu tidak ada panggilan berikutnya. Terjadi beberapa kali kejadian yang sama, saudara, sampai dia membuat kesimpulan bahwa orang Jerman ini adalah orang negara yang rasis. Artinya dia tidak menerima orang luar untuk bekerja di perusahaan Jerman. Ya, dan ini menjadi isu yang besar di kota itu karena dia katakan seperti itu, bahwa negara ini adalah negara yang rasis. Dia tidak diterima, padahal dia punya nilai, dia punya kepandaian untuk bekerja itu luar biasa, saudara. Ya, sampai akhirnya satu perusahaan memanggil dia kembali, saudara, dan memberitahukan kenapa dia tidak diterima di perusahaan tempat dia melamar. Dan ternyata catatan dari negara itu yang menyatakan nama ini kedapatan 3 kali tidak mempunyai tiket pada waktu terjadi pemeriksaan tiket, itu membuat namanya menjadi cacat, namanya menjadi tidak baik. Dan mereka katakan, ini standar kami untuk menerima pegawai dengan tingkat integritas yang mereka miliki. Nah, jadi begitu pentingnya, saudara, integritas itu dalam kehidupan kita. Malah saya pernah membaca Warren Buffett, seorang ahli investasi, dan dia juga sering membeli perusahaan-perusahaan yang bermasalah atau perusahaan yang sakit, saudara. Ya, lalu dia kelola, dia perbaiki perusahaan itu, saudara. Dia taruh orang-orang yang tepat, saudara. Dan perusahaan itu menjadi sehat kembali, ya, mungkin dijual dengan harga yang jauh lebih baik daripada waktu dia beli, sehingga dia menjadi salah satu orang terkaya di dunia ini, saudara. Nah, yang dikatakan adalah dalam mencari orang untuk dipekerjakan, yang diperlukan adalah integritas, kecerdasan, dan energi.
Jadi ada 3 hal, saudara. Ya, integritas, kecerdasan, dan energi. Dan dikatakan dari ketiga hal yang ini, yang terpenting adalah integritas. Ya, sekalipun dikatakan kalau orang itu cerdasnya luar biasa, energinya luar biasa, tapi kalau nggak punya integritas, ya dia pastikan dia tidak akan menerima orang itu di perusahaan yang akan dipekerjakannya itu. Nah, begitu pentingnya integritas, saudara, ya, karena apalagi kita sebagai orang-orang percaya, murid-murid Tuhan Yesus, karena saya percaya integritas itu juga adalah salah satu karakter daripada Tuhan kita. Amin. Nah, sebenarnya di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Alkitab, kata integritas itu sendiri dalam Alkitab bahasa Indonesia itu tidak pernah ditemukan. Tapi ketika kata integritas itu mulai saya renungkan, saya cari korelasinya dan peristiwa-peristiwanya, ternyata integritas itu sangat banyak sekali ditemui, dan di Alkitab bahkan sesungguhnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita selalu diperhadapkan dengan melakukan integritas atau tidak. Firman Tuhan dalam Matius 10 ayat 16 katakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Saudara, kita ini ada di dalam dunia, kita ini ditaruh di tengah-tengah, ada orang-orang percaya, ada orang-orang tidak percaya. Tapi di sini dikatakan Tuhan menaruh kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Yang udah pasti secara logikanya kita menjadi bulan-bulanan daripada serigala, saudara. Tapi dikatakan di sini, sebab itu hendaklah kamu cerdik, ya. Kita diminta untuk pandai, cerdik, berhikmat seperti ular, saudara. Tapi harus memiliki hati yang tulus seperti merpati. Dan tulus ini berbicara tentang integritas, saudara. Lalu di Mazmur 15 ayat 4 juga dikatakan, orang yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, saudara. Ya, kadang-kadang kebetulan saya juga berusaha, saudara. Tapi sering juga beberapa kali diperhadapkan, kadang-kadang kita salah menghitung atau apapun, ya, tapi konsekuensinya kita harus lakukan sekalipun rugi. Amin, saudara. Nah, saya akan akhiri firman Tuhan hari ini dengan 4 hal yang berguna waktu kita mau hidup berintegritas. Pastinya banyak hal lagi yang lainnya, tapi hari ini khususnya saya akan berbicara tentang 4 hal. Yang pertama yaitu aman jalannya. Yang kedua, kita akan diselamatkan. Yang ketiga, kita akan ditopang. Dan yang keempat, kita akan diingatkan pada waktu kita ada di posisi puncak atau waktu kita dibawa naik, diberi kesempatan oleh Tuhan. Nah, Amsal 10 ayat 9 katakan, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Saudara, hal yang kedua, Amsal 28 ayat 18 katakan, siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Nah, hal yang ketiga dikatakan dari Mazmur 41 ayat 12, tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu dan untuk selama-lamanya. Ya, jadi kita akan terus ditopang. Hal yang keempat, mengingatkan kita pada waktu kita Tuhan bawa naik kita, yaitu dari Amsal 2 ayat 21, firman Tuhan katakan, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tinggal di situ. Saudara, janji Tuhan untuk membawa kita naik dan tidak turun, iya dan amin, saudara. Tapi pada kenyataannya, di negeri kita sendiri kita suka melihat bagaimana orang-orang yang sudah diberi kesempatan dibawa naik oleh Tuhan, tiba-tiba dia harus turun bahkan dengan tidak terhormat, saudara.
Tapi bagi orang-orang yang mengerjakan Amsal 2 ayat 21 ini, dikatakan karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Itu yang Tuhan topang, yang Tuhan terus jagai untuk kita tetap ada di atas. Talenta, kemampuan, kepandaian, seperti tadi yang saya ceritakan kisah tentang mahasiswi di Jerman itu mungkin bisa membuat orang naik ke atas, mempunyai karir yang bagus, memiliki posisi yang baik, terhormat, saudara. Tapi kalau tidak disertai dengan integritas, maka satu waktu kondisi itu akan berganti, saudara. Nah, mempersiapkan firman Tuhan ini membuat saya merenungkan apa yang sudah saya kerjakan untuk mendapatkan predikat berintegritas. Melakukan integritas bukanlah perkara yang mudah. Seperti tadi kita lihat bagaimana ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita terima waktu kita mau mengerjakan integritas itu. Bahkan Rasul Paulus bilang, bukan apa yang baik yang aku lakukan, malah sebaliknya, saudara. Ya, kadang-kadang kita dalam hati kita mau melakukan hal yang baik, tapi pada kenyataannya kadang-kadang sulit sekali. Ya, ini pun bahkan terjadi dengan Rasul Paulus. Nah, bersyukur dari wadah ini, GBI Dharma Wangsa Square, kita mempunyai seorang gembala yang sangat sering mengingatkan kita betapa Roh Kudus itu menjadi penolong kita. Dalam berbagai kesempatan Pak Bambang selalu menyampaikan, Roh Kudus itu penolong kita. Roh Kudus adalah yang terutama. Roh Kudus itulah menjadi sahabat kita. Mari kita intim hidup bersama dengan Roh-Nya. Oleh karena itu, saudara, mari memasuki tahun 2021 ini, kita makin lebih lagi hidup bergantung kepada Roh Kudus. Lebih bersemangat lagi untuk melakukan integritas sekalipun di waktu-waktu yang sulit. Bilangan 23 ayat 19 sebagai firman yang terakhir daripada penyampaian hari ini, katakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Saya berharap firman Tuhan hari ini tidak membuat kita takut dengan kata integritas. Karena ternyata dalam banyak hal saya belum atau tidak berintegritas. Oh, ternyata waktu dengar ini masih banyak, ya, termasuk kepada diri saya sendiri. Tapi percayalah, saudara dan saya akan bisa melakukan yang bersama dengan Roh Kudus. Abraham juga pernah tidak berintegritas. Daud juga pernah melakukan hal yang keliru, saudara. Tapi mereka adalah menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan karena mau berubah. Haleluya. Terima kasih, saudaraku. Saya ingin tutup. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pesan-Mu di awal tahun. Terima kasih Tuhan untuk tema yang Tuhan berikan atas wadah gereja yang besar ini, Tuhan. Biarlah integritas yang Engkau bawa kami untuk mengerjakannya, untuk melakukannya, itu menjadi hal-hal yang baru dalam kehidupan kami, untuk kami mau melakukannya. Bapa, biarlah kami berharap hanya kepada Engkau, Roh Kudus, yang memampukan daripada setiap kami. Dan Roh Kudus juga yang berkata-kata lebih lagi daripada kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan pada hari ini. Karena Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau yang menuntun kami di jalan yang benar. Terima kasih Aba, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Amin. Segala sesuatu yang ada, menerima kasih Tuhan Yesus, belas kasihannya, tidak ada taranya, dan kuat kuasa Roh Kudus semakin hari semakin ditambahkan. Kedagingan berkurang, kuasa Roh Kudus ditambahkan padamu mulai saat ini sampai Maranatha.
Dan semua yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Shalom. Yuk kita ikut Cool GBI DS Cool Dharma Wangsa Square setiap hari Rabu jam 7 malam melalui Zoom. Ada sharing firman, kesaksian, juga ada gamenya. Tuhan Yesus memberkati.